Sebuah negeri bernama Ephasus dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam dan penyembah berhala, namanya Raja Decianus. Dia selalu memerintahkan dan memaksa seluruh rakyatnya untuk ikut menyembah berhala. Jika ada yang menentangnya, Raja Decianus tidak segan-segan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, sebagian besar rakyat di negeri itu menjadi penyembah berhala. Suatu hari, Raja Decianus mendengar bahwa ada beberapa orang pemuda dari golongan bangsawan yang menolak menyembah berhala. Mengetahui hal tersebut, Raja Decianus memerintahkan pengawalnya untuk segera membawa pemuda-pemuda itu ke hadapannya. Sesampainya di istana, pemuda-pemuda itu ditanya mengapa mereka tidak mau menyembah berhala. Mereka menjawab bahwa mereka hanya mau beribadah kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Sang Raja kemudian menawarkan berbagai kenikmatan, harta, dan jabatan kepada mereka agar mereka mau meninggalkan keimanannya dan menjadi penyembah berhala. Akan tetapi, mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran Raja Decianus. Sang Raja pun murka, dia melucuti pakaian dan segala yang ada pada tubuh pemuda-pemuda itu, tetapi tidak sampai membunuhnya. Raja Decianus masih memberi mereka kesempatan untuk memikirkan tawaran darinya. Keteguhan para pemuda itu Allah ceritakan dalam ayat berikut ini, artinya, "Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran." Quran Surah Al-Kahfi ayat 14. Pemuda-pemuda itu rupanya memiliki keteguhan iman yang luar biasa. Demi menjaga keimanannya, mereka sepakat untuk pergi meninggalkan kota mereka dan bersembunyi di sebuah gua. Gua tersebut terletak di Gunung Tikayus. Saat perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seorang pemuda penggembala bersama anjingnya. Anjing itu bernama Kitmir. Ternyata, si penggembala memiliki keimanan yang sama dengan mereka. Penggembala itu pun memutuskan untuk ikut bersama para pemuda tersebut. Di dalam gua, pemuda-pemuda itu bisa beribadah kepada Allah dengan bebas dan leluasa. Mereka selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari kejaran para tentara Raja Decianus yang pasti akan mencari mereka. Akhirnya, Allah menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda itu sehingga mereka tertidur untuk waktu yang lama. Mereka diperkirakan tidur di dalam gua selama 309 tahun. Kisah tersebut diceritakan dalam Al-Quran, artinya, "Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu, selama beberapa tahun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10-11. Berita hilangnya para pemuda itu terdengar oleh Raja Decianus. Dengan segera, sang raja memerintahkan para pengawalnya untuk mencari ke seluruh pelosok negeri. Setelah mengetahui para pemuda itu bersembunyi dalam gua, Raja Decianus memerintahkan untuk menutup rapat gua itu tanpa lubang sedikit pun. Dia yakin bahwa para pemuda itu akan mati di dalam gua. Waktu terus berjalan, zaman pun silih berganti. Negeri Ephasus sudah beberapa kali berganti raja. Raja Decianus yang kejam itu sudah lama tiada. Kini, Ephasus dipimpin oleh seorang raja yang saleh dan beriman kepada Allah. Allah pun membangunkan para pemuda tersebut sebagaimana dikisahkan dalam surah Al-Kahfi ayat 12, artinya, "Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu." Quran Surah Al-Kahfi ayat 12. Para pemuda yang tertidur di dalam gua itu terbangun karena mendengar suara seseorang sedang membangun kandang di sekitar gua. Mereka bangun dengan wajah berseri-seri sambil saling bertanya, "Berapa lama kita tidur di sini?" Tanya salah seorang pemuda. "Mungkin kita hanya tidur sehari atau setengah hari," jawab pemuda yang lain. "Tidak, Allah yang lebih tahu berapa lama kita tidur di sini. Begini saja, sebaiknya salah satu di antara kita keluar dari gua untuk membeli makanan dan memastikan bagaimana keadaan kota saat ini," pinta salah seorang pemuda. Akhirnya, seorang pemuda yang bernama Tamliha pergi ke kota. Dia berjalan dengan sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan oleh prajurit Raja Decianus. Sepanjang perjalanan, dia merasa heran karena melihat banyak orang yang sudah beriman. Keadaan kota pun sudah sangat berubah. Dia bergumam dalam hati, "Aneh sekali. Bagaimana bisa orang-orang ini beribadah dengan bebas?
Jika Raja Decianus tahu, mereka pasti akan dibunuhnya. Apakah mereka sudah tidak takut kepada Raja Decianus? Tanyanya heran. Mungkin aku sedang bermimpi, atau mungkin ini bukan kota Ephasus tempat tinggalku, pikirnya dalam hati. Kemudian, dia bertanya kepada salah seorang penduduk yang dia temui untuk memastikan nama kota tersebut. Penduduk itu pun menjawab bahwa kota itu adalah kota Ephasus. Tamliha melanjutkan perjalanannya untuk membeli makanan. Sesampainya depan seorang pedagang roti, dia segera menyerahkan uang untuk membeli roti. Pedagang roti itu terkejut dan heran dengan uang yang diberikan Tamliha karena uang itu berasal dari ratusan tahun yang lalu. Pedagang roti menyangka bahwa uang itu adalah harta karun sehingga ia meminta Tamliha untuk menyerahkan harta karun yang dimilikinya. Namun, Tamliha menolaknya dan menjelaskan bahwa uang itu adalah hasil dagangnya beberapa hari yang lalu, bukan harta karun. Pedagang roti merasa tidak puas dengan jawaban Tamliha. Akhirnya, dia membawa Tamliha ke hadapan dua orang hakim di kota itu. Tamliha benar-benar sedih. Dia mengira pedagang roti itu akan membawanya ke hadapan Raja Decianus yang kejam. Ternyata, rajanya bukan lagi Decianus. Saat itu, rajanya adalah seorang yang alim dan beriman. Tamliha pun merasa sangat lega. Di hadapan kedua hakim itu, Tamliha menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia menceritakan bahwa dia bersama beberapa orang temannya adalah penduduk kota Ephasus yang melarikan diri dari kekejaman Raja Decianus. Tamliha menceritakan bahwa mereka bersembunyi di sebuah gua dan tertidur di sana. Setelah mereka terbangun, ia keluar gua untuk mencari makanan. Ternyata, keadaan kota sudah jauh berubah. Tamliha lalu mengajak kedua hakim itu pergi ke gua untuk membuktikan kebenaran ceritanya. Sesampai di sana, salah seorang hakim melihat sebuah peti dari tembaga. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat dua buah batu yang ditulis oleh salah seorang pengawal Raja Decianus dahulu. Batu itu menceritakan kisah perjalanan Tamliha dan teman-temannya, sejak melarikan diri dari kejaran Raja Decianus karena mempertahankan keimanan mereka, sampai Raja Decianus menutup gua itu dengan batu. Setelah membaca cerita itu, kedua hakim tersebut langsung bersujud kepada Allah. Mereka segera memberi kabar kepada raja dan meminta beliau datang ke gua itu. Tujuannya agar raja menyaksikan langsung tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlibatkan kepada mereka. Setiba di sana, sang raja segera menemui para pemuda itu. Dia langsung memeluk para pemuda itu, lalu bersujud kepada Allah dan menangis terharu karena tidak kuasa menyaksikan keagungan Allah yang telah dilihatnya. Begitu juga dengan para pemuda tersebut. Mereka tidak henti-hentinya memuji kebesaran Allah. Para pemuda Ashabul Kahfi khawatir orang-orang akan terlalu mengagung-agungkan mereka sehingga lupa kepada Allah. Akhirnya, para pemuda itu berdoa agar Allah segera mencabut nyawa mereka. Allah pun mengabulkan doa itu dan mencabut ruh mereka. Para pemuda itu pun akhirnya wafat. Untuk mengenang dan menghormati para pemuda tersebut, sang raja memerintahkan agar membangun sebuah tempat ibadah di depan gua itu.